Yang umum dan yang khusus. Yang saya pelajari sendiri selalu teringat. Pikiran orang awam menemukan kesamaan dalam kisah-kisah dan situasi-situasi, sementara pikiran mereka yang lebih tajam menemukan perbedaan. Untuk menangkap perbedaan antara yang umum dan yang khusus, pikirkan bahwa ada orang yang berpakaian lebih gaya untuk membuat satu orang terkesan, bukan semua orang. Tanpa sengaja kita membesar-besarkan kesamaan dengan teman, ketidaksamaan dengan orang asing, dan perbedaan dengan musuh. Banyak yang sangat tidak orisinal sampai-sampai mereka belajar sejarah untuk mencari kesalahan yang bisa diulang. Tidak ada hal yang dianggap berbahaya, secara umum, yang tak bisa bermanfaat dalam keadaan tertentu, dan tidak ada pula hal yang bermanfaat tapi bisa membahayakan dalam keadaan tertentu. Makin rumit sistemnya, makin lemah gagasan mengenai yang umum. Orang bodoh menyamaratakan hal yang khusus, orang tolol mengkhususkan yang umum, sebagian orang melakukan keduanya, dan orang yang bijak tidak melakukan keduanya. Anda mau menjadi diri sendiri, sosok yang khas, sementara kelompok, sekolah, aturan, pekerjaan, teknologi, menginginkan Anda menjadi generik, seolah terkebiri. Cinta sejati adalah kemenangan sempurna yang khusus terhadap yang umum, dan yang tanpa syarat terhadap yang bersyarat. Untuk orang yang jujur, kebebasan tak membutuhkan teman dan di atasnya, kesucian menuntut tak memiliki keluarga. Tertipu keacakan. Kecuali bisa memanipulasi lingkungan, sebenarnya kita hanya bisa sedikit saja mengendalikan apa dan siapa yang kita pikirkan, sama seperti kita tidak bisa mengendalikan otot jantung kita. Sangat sulit berdebat dengan orang-orang yang digaji, bahwa yang sederhana bisa menjadi penting dan yang penting bisa menjadi sederhana. Tandingan hukum Moore, tiap 10 tahun, kebijaksanaan kolektif merosot sampai tinggal separuhnya. Seorang jagoan adalah seseorang yang untuk sementara waktu dianggap hanya untuk kepentingan tertentu, bukannya dianggap sebagai kepentingan sementara. Tuhan menciptakan Monte Carlo dan tempat-tempat serupa sehingga orang-orang yang sangat kaya dapat mengalami rasa iri yang luar biasa. Jangan pernah hilangkan ilusi dalam benak seseorang kecuali kalau bisa menggantikannya dengan ilusi lain. Tapi tidak usah berusaha terlalu keras, ilusi pengganti bahkan tidak perlu lebih meyakinkan daripada yang awal. Adalah sebuah tragedi ketika banyak hal yang Anda anggap acak sebenarnya berada dalam kendali Anda, dan yang lebih parah, kebalikannya juga berlaku. Orang bodoh memandang dirinya lebih khas dan orang lain lebih umum, orang bijak memandang dirinya lebih umum dan orang lain lebih khas. Seorang cendekiawan tak dapat kehilangan jabatannya, tetapi seorang pengusaha dan pengambil risiko, baik miskin maupun kaya, bisa bangkrut. Itulah ketidaksetaraan yang menyebalkan. Yang membuat kedokteran bisa mengelabui orang begitu lama adalah keberhasilannya digembar-gemborkan dan kegagalannya benar-benar dikubur. Jebakan orang bodoh adalah ketika Anda berfokus pada apa yang Anda ketahui dan tidak diketahui orang lain, bukan sebaliknya. Para jurnalis tidak dapat memahami bahwa apa yang menarik belum tentu penting. Sebagian besar bahkan tidak dapat memahami bahwa apa yang sensasional belum tentu menarik. Manusia zaman pertengahan itu seperti roda gigi dalam sistem roda yang tak dia pahami, sementara manusia modern itu seperti roda gigi dalam sistem rumit yang dia kira dia pahami. Jika seorang pilot menabrakkan sebuah pesawat, N1 bukan anekdot, jika ia tidak menabrakkan pesawat, N100 adalah sebuah anekdot. Celakanya sebuah zaman informasi terletak pada racun dalam data yang meningkat lebih pesat daripada manfaatnya. Peran media paling baik dilihat dalam perjalanan dari cato tua ke politikus modern. Lakukan ekstrapolasi, perluasan data, kalau Anda ingin menjadi takut. Kejernihan mental adalah buah keberanian, bukan sebaliknya.
Probabilitas adalah persilangan antara matematika yang paling terperinci dan akurat dan kehidupan yang paling berantakan. Singkatnya, setiap manusia harus selalu memiliki kesetaraan dalam probabilitas yang dapat kita kendalikan, bukan kesetaraan dalam hasil. Sama seperti ahli statistik lebih memahami risiko rangkaian rolet daripada tukang kayu, ahli dalam bidang probabilitas lebih memahami risiko ekologi sistemik daripada ahli biologi. Kebanyakan tulisan yang ada di info situs media surat kabar tidak memahami bahwa pengetahuan, kebanyakan, diperoleh dengan cara menyingkirkan sampah dari kepala orang. Orang besar bisa menerima ketidakkonsistenan kecil yang dilakukan orang lain tapi tak membiarkan ketidakkonsistenan besar. Orang lemah membiarkan ketidakkonsistenan besar orang lain tapi tak menerima ketidakkonsistenan kecil. Polemik adalah bentuk hiburan yang menggiurkan karena media dapat mempekerjakan aktor yang tak dibayar dan bermotivasi tinggi. Keacakan tidak bisa dibedakan dari keteraturan yang rumit serta sukar dan tak bisa dideteksi, tapi keteraturan sendiri tak bisa dibedakan dari keacakan yang berseni. Estetika. Seni adalah percakapan satu arah dengan sesuatu yang tak diamati. Pelana emas pada kuda yang sakit membuat masalah terasa lebih buruk, kemegahan dan kelicikan dalam presentasi membuat ketiadaan isi menjadi memuakkan. Kegeniusan Benoit Mandelbrot adalah karena bisa mencapai kesederhanaan estetik tanpa menggunakan kemulusan. Kecantikan dipertinggi dengan ketidakteraturan yang tidak menjadi aib, kemegahan dipertinggi dengan tampilan yang dihasilkan oleh kesalahan memalukan yang disebabkan oleh kebodohan dan kecerobohan. Agar mengerti kemajuan, semua tempat yang kita sebut jelek adalah buatan manusia dan modern, Newark, tak pernah tempat yang alami atau bersejarah, Roma. Kita cinta ketidaksempurnaan, terutama jenis yang tepat, kita membayar lebih untuk barang seni asli dan edisi pertama yang banyak salah ketiknya. Kebanyakan orang perlu menunggu orang lain berkata, ini karya seni yang indah, supaya mereka bisa berkata, ini karya seni yang indah. Sebagian orang bahkan perlu menunggu 2 orang atau lebih untuk mengatakannya. Keheningan Anda informatif hanya jika Anda dapat berbicara dengan terampil. Al-Mutanabi menyombongkan diri dengan berkata bahwa dialah penyair Arab terhebat, tapi dia mengatakan itu dalam puisi Arab terhebat. Kepandaian bicara, wit, merayu dengan menunjukkan kecerdasan yang tidak konyol. Dalam gambar klasik tokoh-tokoh terkemuka, laki-laki digambarkan langsing dan perempuan montok, dalam foto modern terjadi sebaliknya. Mempelajari neurobiologi untuk memahami manusia itu bagaikan mempelajari tinta untuk memahami sastra. Sebagaimana tidak ada monyet yang setampan atau secantik manusia terjelek, tidak ada akademikus yang lebih berharga daripada pencipta terpayah. Kalau ingin membuat kesal seorang penyair, jelaskan saja puisinya. Etika. Jika bisa menemukan alasan mengapa Anda berteman dengan seseorang, artinya Anda berdua bukanlah teman. Tentara lebih setia pada rekan-rekan mereka, dan bahkan bersedia mati untuk mereka, daripada pada negara mereka. Cendekiawan lebih setia pada rekan-rekan mereka daripada pada kebenaran. Orang mengungkapkan lebih banyak tentang diri mereka saat berbohong, daripada ketika mereka mengatakan yang sebenarnya. Masalah terbesar saya dengan modernitas boleh jadi terletak pada pemisahan hal etis dan legal yang makin lama makin besar. Jika kita adalah satu-satunya makhluk hidup dengan rasa keadilan, itu jelas karena kita juga satu-satunya makhluk hidup dengan rasa kekejaman. Keindahan hidup, tindakan terbaik yang Anda terima dalam hidup Anda, bisa berasal dari orang luar yang tak ingin kebaikannya dibalas. Pujian yang hebat adalah ketika seseorang yang jujur dikelirukan sebagai seorang penjahat oleh seorang penjahat. Kita paling termotivasi membantu orang yang paling tak memerlukan kita. Menurut dugaan, jika tidak berkompromi atau tidak toleran terhadap omong kosong, Anda kehilangan teman. Tapi, Anda juga akan memiliki teman baru, teman yang lebih baik. Untuk menilai seseorang,
Pikirkan perbedaan antara seberapa mengesankan dia pada pertemuan pertama dan terakhir. Meditasi adalah cara untuk menjadi narsistik tanpa menyakiti siapapun. Di suatu tempat, setiap malaikat adalah bajingan. Di suatu tempat, setiap bajingan adalah malaikat. Kerendahan hati sejati adalah ketika Anda bisa mengejutkan diri sendiri lebih sering daripada orang lain. Selebihnya adalah sifat malu-malu atau pemasaran yang baik. Perbedaan antara politisi dan filsuf adalah bahwa dalam sebuah debat, politisi tidak mencoba meyakinkan pihak lawan, melainkan meyakinkan para penonton. Kita sepakat untuk menilai seseorang yang menyombongkan pencapaiannya sebagai selera yang sangat buruk, tapi ketika pihak negara yang melakukannya, kita menyebutnya sebagai kebanggaan nasional. Penanda lain seorang penipu, mereka tidak menyuarakan pendapat yang bisa membuat mereka terkena masalah. Anda hanya bisa meyakinkan orang yang berpikir bahwa dia bisa mendapat keuntungan jika dia meyakininya. Kebesaran dimulai ketika kebencian digantikan sikap meremehkan yang sopan. Jangan pernah menyebut seseorang sebagai orang dungu atau orang idiot, kecuali dia merugikan orang lain, merusak sistem. Harus ada dimensi moral juga untuk hinaan. Lebih baik mempercayai orang-orang yang mencari nafkah sambil berbaring atau berdiri daripada mereka yang mencari nafkah sambil duduk. Jangan pernah menerima saran dari seorang pedagang atau saran apapun yang memberi keuntungan bagi si pemberi saran. Tugas Anda adalah berkata dengan lantang mengenai kebenaran-kebenaran yang seharusnya dikatakan orang lain secara lantang, namun hanya dibisikkan. Tragedi kebajikan terjadi ketika suatu pepatah yang semakin kentara, membosankan, tak orisinal, dan sering dihotbahkan justru semakin sukar pula diterapkan. Sangatlah sulit menjadi jahat tanpa mau mengambil risiko. Jika Anda berbohong kepada saya, tetaplah berbohong, jangan menyakiti saya dengan tiba-tiba mengatakan kebenarannya. Mudah bagi orang lain, tetapi tidak bagi Anda, untuk mendeteksi ketidakselarasan antara apa yang Anda peroleh dan apa yang Anda berikan dari apa yang Anda lakukan, tulis, atau katakan. Jangan mempercayai orang yang perlu pendapatan, kecuali kalau dia hanya memerlukan upah minimum. Anda bisa hidup lebih lama daripada kekuatan Anda, tapi tak pernah lebih lama daripada kebijaksanaan Anda. Sesuatu yang bermutu rendah, kewarganegaraan untuk kenyamanan, memegang paspor suatu negara demi kemudahan perjalanan atau perlakuan pajak tanpa berkomitmen pada komunitasnya. Orang lemah bertindak untuk memenuhi kebutuhan, orang kuat bertindak untuk memenuhi kewajiban. Tindakan apapun yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan penghargaan apapun, sudah rusak sampai ke akarnya. Agama dan etika berevolusi dari menjanjikan surga kalau berbuat baik menjadi menjanjikan surga selagi berbuat baik, lalu hanya membuat Anda berjanji akan berbuat baik. Agar mobilitas sosial dapat berfungsi, ia harus berupa jalan tol dua arah, dengan orang prakaya dalam jumlah besar dan orang pascakaya dalam jumlah yang hampir sama besarnya. Hindari menyebut orang-orang yang tak memiliki pilihan lain dalam hidup sebagai pahlawan. Ada orang yang akan berterima kasih atas apa yang Anda berikan kepadanya, dan ada orang lain yang akan menyalahkan Anda atas apa yang tak Anda berikan kepadanya. Iri hati, sama seperti haus akan balas dendam, adalah versi orang jahat tentang rasa ketidakadilan alami manusia. Manusia yang etis menyesuaikan profesinya dengan kepercayaannya, bukan menyesuaikan kepercayaannya dengan profesinya. Sejak zaman pertengahan, keadaan seperti itu makin lama makin langka. Seorang pelacur yang menjual tubuhnya, untuk sementara, jauh lebih terhormat daripada seseorang yang menjual pendapatnya demi mendapat promosi atau jabatan. Saya percaya semua orang, kecuali mereka yang berkata kepada saya bahwa mereka bisa dipercaya. Seringkali, orang perlu menahan membangga-banggakan diri dan memiliki seseorang yang tak perlu dibuat terkesan dalam hidupnya. Inilah mengapa orang memelihara anjing. Percayalah pada mereka yang rakus akan uang 1000 kali melebihi mereka yang rakus akan kredensial.
Kemurahan hati yang murni terjadi ketika Anda menolong orang yang tak tahu terima kasih. Segala bentuk lainnya hanya untuk memenuhi kepentingan sendiri. Saya ingin tahu apakah bisa terpikir oleh para penjahat bahwa orang jujur bisa lebih cerdik daripada mereka. Percayai mereka yang mempercayai Anda dan jangan percayai mereka yang mencurigai orang lain. Dalam karya Proust, ada tokoh bernama Morel yang menganggap Nissim Bernard adalah orang yang jahat. Nissim adalah seorang Yahudi yang meminjaminya uang dan menjadi antisemit hanya demi mengelak dari perasaan syukur. Kemurahan hati yang berlipat ganda. Batasi kemurahan hati Anda hanya bagi mereka yang, pada gilirannya, mengingat keadaan, akan sama-sama murah hati terhadap orang lain. Menjanjikan nasib baik kepada orang yang berbuat baik terdengar seperti sogokan. Sikap ini barangkali sisa-sisa moralitas kuno masa pradeontik praklasik. Kebajikan adalah kondisi ketika pendapatan yang ingin Anda tunjukkan kepada agen pajak melebihi apa yang ingin Anda perlihatkan kepada tetangga Anda. Perbedaan antara kebesaran dan kesombongan adalah pada apa yang dilakukan kalau tak ada yang melihat. Terimalah rasionalitas waktu, jangan pernah terima keadilan dan moralitasnya. Negara bangsa, apartheid tanpa ketidakpekaan politik. Di antara 100 orang, 50% kekayaan, 90% imajinasi, dan 100% intelektual akan terkumpul di satu orang saja, tidak mesti orang yang sama. Setengah bagian bawah biasanya telah dikacaukan oleh kelas menengah. Itulah keseluruhan kisah Roma. Sebagaimana rambut yang diwarnai membuat orang yang lebih tua menjadi kurang menarik, apa yang Anda perbuat untuk menutupi kelemahan Anda juga membuat kelemahan Anda makin menjijikan. Jangan pernah membeli produk yang tak digunakan oleh sang pemilik perusahaan, atau dalam hal ini, katakanlah, obat-obatan yang tidak digunakan secara kontingen. Untuk prajurit, kita menggunakan istilah tentara bayaran, tapi kita melepaskan tanggung jawab yang mestinya disematkan pada pegawai dengan pendapat, semua orang mesti mencari nafkah. Saya agak muak dengan mereka yang mengatakan kepada saya agar bersikap baik dan berusaha meyakinkan penipu. FBI tidak berusaha meyakinkan mafia untuk meninggalkan kegiatan mereka. Bahasa Inggris tak membedakan antara arogan ke atas, istilah yang tak menghormati pihak yang sedang berada di posisi berkuasa, dan arogan ke bawah, yang ditujukan kepada pihak yang lemah. Keadilan distributif tidak mengambil apapun dari pengambil risiko yang mendapat kekayaan dengan hormat. Keadilan distributif menjaga kemungkinan yang sangat tinggi bagi pengambil risiko untuk kehilangan kekayaannya. Jika seseorang dari kelas sosial Anda menjadi miskin, itu lebih memengaruhi Anda daripada ribuan orang kelaparan yang bukan dari kelas sosial Anda. Dibutuhkan keterampilan lebih untuk berbudi luhur tanpa menjadi membosankan.